got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Karosid. Di sini saya akan membahas pengenalan dan basic Cisco. Di video sebelumnya saya sudah menggunakan aplikasi Cisco untuk mensimulasikan jaringan. Nah, di sini ada beberapa komponen di aplikasi Cisco, yaitu switch atau router sebagai perangkat utama, PC atau laptop sebagai perangkat untuk mengakses, kabel konsol untuk menghubungkan, lalu port konsol untuk menyimpan konektor. Nah, di sini ada remote Cisco real device. Ada contoh gambar, ada switch laptop yang dihubungkan menggunakan kabel konsol. Lalu ada kabel untuk menghubungkan arus listrik. Di sini ada aplikasi putih untuk menggunakan remote. Lalu di sini ada basic konfigurasi. Nah, jenis-jenis mode pada switch atau router. Pertama ada user accept mode, privilege accept mode, global configuration mode, sub configuration mode. Lalu ada basic config, cek konfigurasi. Next, nah yang pertama ada user accept mode. Nah, dengan tanda from switch. Nah, user accept mode ini adalah perintah dasar, jadi tidak bisa konfigurasi. Next, privilege accept mode dengan tanda from switch pagar. Perintah penting seperti show running masuk dari user mode dengan enable. Nah, jadi untuk masuk ke privilege accept mode ini menggunakan perintah enable. Di sini ada global configuration mode dengan tanda from switch dalam kurung config pagar. Ini untuk tempat untuk konfigurasi sistem umum. Dengan cara masuknya menggunakan configure terminal. Lalu ada sub configuration mode dengan tanda from switch dalam kurung config if dan switch config line. Nah, switch config if ini untuk interface, lalu switch config line ini untuk konfigurasi line atau mengatur akses dan koneksi perangkat. Next, nah, lalu ada basic config, konfigurasi nama host. Di sini untuk mengganti nama perangkat menggunakan perintah hostname. Contoh, ini ada SW1 yang akan kita gunakan. Lalu ada konfigurasi password enable. Ini untuk menggunakan atau menambahkan password. Dan perintah enable secret Cisco. Contoh, Cisco 247. Ada konfigurasi message of the day atau banner. Nah, ini untuk seperti ketika ada seseorang yang mau menggunakan jaringan kita namun salah password, maka akan ada peringatan seperti akses hanya untuk administrator jaringan. Next. Nah, ada basic config, konfigurasi password console. Ada SW config pagar dan konsol password admin login exit. Konfigurasi password VTY atau telnet SSH. Ini SW1 config pagar line VTY 04 password admin login exit. Lalu simpan konfigurasi menggunakan perintah word memory atau copy running config startup config. Next, nah lalu ada check state interface pagar show IP interface brief. Cek konfigurasi aktif pagar show running config. Cek password yang sudah kita menggunakan atau kita gunakan atau tersandi pagar show startup config. Nah, di sini ada konfigurasi IP address. Nah, konfigurasi interface dan IP address hanya pada router atau switch layer 3. Nah, switch SW1 config pagar interface VLAN 1. Lalu ada IP address
192.168.1.1 255.255.255.0. Nah, ini adalah subnet max-nya yang termasuk ke kelas C. Lalu untuk menghubungkannya dengan menggunakan no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan ke aplikasi Cisco. Nah, jika sudah masuk ke aplikasi Cisco, kita akan menggunakan router dan switch. Kita menggunakan switch PT. Lalu tambahkan kabel. Nah, jika sudah ditambahkan kabel, kita masuk ke router. Masuk ke mode CLI. Nah, di sini kita klik no. Lalu kita enable untuk masuk ke privilege access mode. Enable. Nah, di sini kita bisa mensingkatkan ini dengan menggunakan huruf 2-4 huruf seperti N. Nah, sudah masuk, lalu kita kasih perintah configure terminal. Nah, jika sudah, lalu kita akan mengganti nama dengan menggunakan perintah hostname. Contoh di sini menggunakan nama RT01. Nah, jika sudah mengganti nama, kita akan memberikan atau menggunakan password dengan menggunakan perintah enable secret. Kita akan menggunakan password. Contoh di sini 2479. Lalu enter. Nah, jika sudah kita ganti nama dan menggunakan password, lalu kita interface. FA 0/0. Enter. Nah, kita akan menghubungkan dengan menggunakan perintah no shutdown. Oke. Enter. Lalu kita akan memasukkan IP address. Contoh IP address-nya 192.168.1.1. Lalu jangan lupa untuk masukkan subnet max. Contoh 255.255.255.0. Nah, jika sudah memasukkan IP address, kita akan menggunakan switch layer 3. Masuk. Nah, lalu masuk mode CLI. Kita tunggu dulu. No. Nah, sama seperti tadi. Pertama, enable. Lalu configure terminal. Kita masukkan interface FA 0/1. Karena yang tadi sudah kita pakai di router. Kita exit dulu. Nah, mengkonfig di multi layer atau switch layer 3 ini sama seperti mengkonfig di router. Berbeda jika kita menggunakan VLAN. Contoh di sini interface VLAN, kita menggunakan VLAN 10. Nah, jika sudah menggunakan VLAN, kita masuk ke switch. Masuk ke mode CLI. Kita kasih enable.
Configure terminal. Lalu kita masukkan VLAN yang tadi. Kita masukkan VLAN 10. Nah, jika sudah memasukkannya, lalu kita kembali ke router. Kita isi terlebih dahulu. Lalu interface FA 0/0. Nah, kita masukkan VLAN yang tadi. Titik 10. Nah, lalu kita akan memberikan perintah encapsulation dengan cara kita singkat encapsulation masukkan VLAN yang tadi 10. Nah, lalu di sini kita masukkan IP address. Contoh kita masukkan 10.10.10.10. Masukkan subnet max-nya 255.255.255.252. Nah, kita di sini sudah selesai mengkonfig atau mengimplementasikan Cisco Packet Tracer. Nah, hanya itu video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sedang dalam tahap belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.